warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 4 akan melakukan wawancara kepada perwakilan dari SMA Negeri 3 Bengkalis. Tugas ini kami buat guna menyelesaikan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dian Ratnasuri MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Nuri Putri. Saya Nora Agustina Disakinah. Saya Muhammad Reza. Dan saya Muhammad Reza Fidel. Dan di belakang kamera ada rekan kami Muhammad Al-Fatila sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Ingin mewawancarai Bapak mengenai administrasi dan supervisi di sekolah ini. Jadi pertanyaan pertama itu, kapan SMA 3 ini berdiri dan mulai beroperasi? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Sutra Setiawan, saya juga baru di sini dalam artian beberapa bulan. Makanya nanti di sini kita minta lanjut juga wakil yang sudah lama di sini itu Pak Adi ya. Sudah menjawab pertanyaan yang mungkin memang saya belum tahu persis. Jadi terkait sekolah berdiri ini mungkin Pak Adi yang tahu persis tahun berapa. Jadi masalah berkenaan dengan pertanyaan kapan dia berdiri dan beroperasi ini sebetulnya secara sah dokumen kita memang tidak memilikinya. Artinya SK itu pada awal KPK sebelumnya sudah mencari itu, ternyata tidak dapat sampai ke dinas pendidikan juga, itu tidak dapat. Ini bercerita nih ya, jadi kita bercerita saja. Jadi alhasil kami hanya mendapatkan itu informasi dari wawancara yang kepada orang-orang yang akurat yang pelaku pada saat itu. Kemudian siswa terakhir, siswa pertama yang menamakan SMA 3 Bengkalis. Jadi saya bercerita dari hasil observasi di lapangan ini berdirinya SMA Negeri 3 Bengkalis ini 1 Juli 1989. Nah, waktu itu disitulah saat itu beroperasi juga. Nah, bukan di gedung ini, tetapi di gedung pertama sekali SMA 3 di Politeknik Negeri Bengkalis. Pada waktu itu Politeknik tidak ada. Nah, ada bangunan yang sekarang sudah dirobohkan. Bangunan itu pondasi pun dia hilang. Di depan sekda ada jalan menuju ke Polsek samping itu. Nah, yang memanjang sepanjang jalan menuju ke arah Polsek, jalan potong juga menuju ke Polsek itu kan dari depan sekda itu Politeknik belok kanan kan kalau dari Pramuka. Nah, situ ada bangunan sekolah dulu. Saya masih ketemu karena 2001 saya sudah ada di sini. Nah, jadi saya masih ketemu sekolah itu. Bangunan ada sekitar 4 kelas kalau tidak salah. Nah, di sana mulainya. Nah, pada saat 1989 itu sudah beroperasi. Siswanya dari mana? Siswanya pindahan
dari sekolah-sekolah SMA 1, SMA 2, STM langsung di kelas 2. Tidak ada kelas 1. Langsung di kelas 2 pada beroperasi itu. Nah, itulah makanya dulu diistilahkan SMA 3 ini anak buangan. Nah, pada saat itulah memang yang tak naik, karena sekolah-sekolah itu kalau tak naik dia bisa pindah naik. Nah, makanya SMA 3 menampung. Saat itulah siswanya tak ada 2 atau 3 kelas menurut informasi seperti itu. Nah, kepala sekolah yang mengurus yang menjabat pada saat itu adalah kepala SPG. Dulu nih masih SPG, sekolah kita ini masih SPG dengan bangunan lama papan semua. Yang lama yang belum terbongkar itu adalah kantin Mbak Siti. Nah, itu papan-papannya seperti itu. Kalian tahu. Nah, disitulah bangunan yang masih lama belum terbongkar. Terus entah dia PLH ya, entah PLT waktu itu. Nama kepala sekolahnya, kepala SPG waktu itu Ibu Dr. Rendah Hajah Zamharirah almarhum sudah. Terakhir dia menjabat kepala SMK Negeri 3 Bengkalis. Pensiunnya dari sana. Nah, sempat juga menjadi guru SMA 3 Bengkalis. 2001 insya Allah saya masih ketemu beliau. Nah, berjalanlah, beroperasilah tahun 1999. Begitu kelas 2 tadi naik ke kelas 3, tahun 1990 pindah ke SPG lama, SPG sini, di sekolah SPG dulu. Jadi SPG ini sudah berhenti beroperasi, jadilah SMA Negeri 3 Bengkalis. Dan kepala sekolahnya waktu itu masih Ibu Dr. Rendah Hajah Zamharirah menjadi guru biasa. Karena pada waktu berdirinya SMA 3, guru-gurunya dari SPG. Belum ada guru SMA 3. Guru SMA 3 sesuai dengan SK yang pertama sekali inilah yang masih ada di sekolah kita, Bapak Warjo SPD, guru fisika. Itulah pertama SK guru di SMA 3 Bengkalis. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 1990 Pak. Sudah pindah di sini. Nah, sudah pindah di sini. Jadi di saat 90 itu kelas 2 sudah ada di sini, kelas 1 tidak ada. Ya, maaf, 90 itu baru nerima kelas 1. Yang kelas 2 naik kelas 3 ada yang nerima kelas 1, kelas 2 kosong pada saat itu Pak. Nah, kelas 2 kosong. Tapi di akhir entah kapan itu yang menandatangani ijazah itu tamatlah siswa SMA 3 pertama itu 1992. Itu kepala sekolahnya Bapak Ismail Putih BE. Nah, BE. Dialah penerusnya. Tapi cuma peralihan itu dengan Guzam jadi guru biasa di sini. Satu dari SMA 1, guru SMA 1 jadi kepala sekolah SMA 3 Bengkalis sekolah 1990. Nah, Gimana tuh? Bisa disimpulkan? Bisa. Itu tahun berapa berdirinya? 1 Juli 1999. kira seperti 1 Juli. Apakah SK-nya itu 1 Juli? Itu bukti basicnya kita tidak ada. Atau 90 mulai bergerak sini peralihan. Nah, jadi karena dinaungi oleh SPG waktu itu, saya yakin administrasinya waktu itu masih SPG Pak ya. Begitulah. Karena kepala sekolah SPG sekolah aku kan guru kali. Nah, jadi saya sambil apa juga nih, mengingat belajar juga sejarah kan. Kalau cerita kawan-kawan ada memang, tapi kan yang tahu persis terus bisa menceritakan ulang kan, tentu yang memang paham betul lah mencoba lagi. Nah, ceritanya seperti itu sebetulnya. Semua dan sejarah kembali. berdiri operasinya 1989. Secara SK Pak Warjo pertama kan tahun berapa itu? 90. Nah, itu SK pertama sebagai guru SMA 3 betul waktu itu ya. Karena sebelumnya masih guru-guru SPG mengajar di sana. Nah itu, kira-kira itulah sejarah berdirinya SMA 3. Baiklah, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, berapa jumlah seluruh murid yang ada di SMA 3 Bengkalis ini? Yang Ayo, untuk Ya sekarang. langsung ini Pak Isa. Jumlah seluruhnya itu 380. Terdiri dari kelas 10-nya ada 5 rombel, kelas 11-nya ada 4 rombel, dan kelas 12-nya ada 4 rombel. Nah, ini 300 siswa. 12. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah seluruh guru yang ada di SMA 3 Bengkalis ini, dan apakah semuanya sudah berstatus pegawai atau masih ada yang berstatus honorer di SMA 3 Bengkalis? Ada data. Saya jawab. Iya, langsung aja buka data. 47. Kalau guru ada 45. 45. Semua ya. Nah,
Untuk saat ini, ya, untuk saat ini jumlah guru di SMA Negeri 3 Bengkalis 45 termasuk bapak kepala sekolah. Jadi di SMA 3 ini ada namanya pegawainya ASN itu ada 2, ada PNS, ada P3K, dan ada honorer. Ada 3 di sini. Yang PNS masuk bapak kepala itu berjumlah 29 orang. Yang P3K ada 14 orang. Yang honorer ada 2 orang. Tapi dari honorer ini ada 1 sudah lulus P3K, tinggal SK atau penempatan saja. Nah, itu jumlahnya totalnya 45 orang. Baik, Ya lanjut aja Pak Adi, udah Pak Adi ya. Hah? Nampaknya ini memang banyak datanya ke Data. Pak Adi ya. Saya Tapi ada ada- orang tua datang, Oh. jadi nggak apa-apa ya dengan Pak Adi ya. Oh, Masih banyak ini baru Saya- berapa pertanyaan ya, baru 3 ya. Ya. Oke dilanjut ya. Tapi ada beberapa yang harus bapak nih sebenarnya nggak ada. Udah lah, kita apa belum bisa saya jawab lah ya. Lanjut. Ya. Boleh. Sis. Ya, baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Reza dari mahasiswa STAN 3. Dan apakah penerimaan peserta didik baru di SMA 3 Bengkalis ini melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau sekarang udah pakai media sosial, Pak? Ini saran ya, sebaiknya memang terbaiknya adalah kita harus kunjungan langsung ke sekolah, sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti yang dilaksanakan oleh guru-guru SMK, ya, guru-guru swasta umumnya. Guru SMK, guru swasta memang seperti itu. Namun pada umumnya juga guru-guru negeri ini jarang yang melaksanakan kunjungan ke sekolah. Macam mana dia mensosialisasikan masalah PPDB ya? PPDB. Yang pertama melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui HP lah, website, sekolah, brosur, spanduk. Itulah sosialisasi PDB yang kita laksanakan. Dan tak lupa juga kita menyampaikan kepada siswa kelas 10, kelas 11 bagi yang berminat ke SMA 3 ini kita sampaikan sosialisasi masalah PPDB ini ke kelas 10, kelas 11. Mereka kan saling nyambung tuh, tetangga-tetangganya, adik-adiknya, apa. Dan alhamdulillah lewat itu kita sudah ada grup PPDB calon PPDB calon peserta didik baru kita ini di satu WA grup informasinya. Jadi sekarang ini kalau nggak salah sekitar 347 salah anggota PPDB baru. Tapi tak tahu apakah itu nanti akan masuk semua di SMA 3. Kadang dia mencari informasi saja. Kita yang PPDB hanya menerima sekitar 154. Karena itu sih prinsipnya, 4 kelas 2, 4 pula yang masuk. Kalau 4 itu 4 kelas, Pak. Dibagi 36 per kelasnya. Nah, kira-kira itulah informasi PPDB disampaikan di SMA 3 ini. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu, Pak, sarana dan prasarana di sekolah ini yang pemerintah sediakan itu apa aja, Pak? Kalau masalah sarana prasarana mungkin kalian paham juga lah ya. Yang zaman sekarang ini pada umumnya disediakan atau dibiayai oleh pemerintah. Nah, termasuk gedung, ya kan? Gedung-gedung, maksudnya ruang kepala sekolah, gedung-gedung kelas, ruang wakil, ruang UKS, ruang pramuka, ruang majelis guru, semua dana-dananya berasal dari atau bantuan dari pemerintah semuanya. Termasuklah biaya operasional sekolah ini ada namanya POSP, POSDA, POSNAS, itu juga kita mengalokasikan dananya juga semuanya dari pemerintah, kita menjalankan saja. Oke. Saya mungkin akan bertanya tentang komunikasi, Pak, untuk mempererat hubungan dengan orang tua dan masyarakat yang ada di siswa yang ada di sekolah ini. Komunikasi apa yang digunakan, Pak? Misalnya apakah diadakan pertemuan antara wali kelas dengan walinya atau dari WhatsApp aja sudah cukup, Pak? Gitu. Kalau masalah komunikasi dengan orang tua atau masyarakat lah, orang tua kan masyarakat beda. Dengan orang tua biasanya ini
kita lakukan melalui pendekatan melalui wali kelas. Wali kelas itu punya grup orang tua. Nah, di situ setiap kelas punya grup orang tua tersendiri. Jadi kalau apapun informasi menyampaikan melalui WA grup orang tua untuk sekarang ini. Dan juga bisa saja melalui surat undangan, ada pemanggilan permasalahan siswa dan segala macam. Jadi paling banyak yang digunakan adalah wali kelas memiliki grup WA orang tua. Nah, itu informasi bisa tersampaikan di sana. Soalnya zaman canggih, itulah IT yang kita laksanakan ya. Kita tak terlepas dari HP. Nah, itu. Lanjut Pak, seberapa aktif sekolah SMA 3 Bengkalis ini dalam berhubungan dengan orang tua dan masyarakat? Oh, kalau ditanya seberapa aktif, ya kalian bisa menilai sendirilah. Saya akan bercerita sedikit. Pertama, pada saat PBDB sudah diterima, kita biasanya memanggil orang tua. Apa yang disampaikan tentang administrasi, pakaian dia, segala macam lah, peraturan sekolah, bahkan disampaikan tentang visi misi sekolah pada saat pertemuan dengan orang tua peserta didik baru ini. Itu yang pertama sekali. Nah, kemudian yang seberapa aktif yang paling sering adalah wali kelas. Wali kelas yang paling sering, apalagi mengatasi masalah anak melalui undangan orang tua ke sekolah, menyelesaikan permasalahan yang ditemukan oleh anak. Kemudian bisa saja di akhir semester, ya, dalam hal pengambilan rapor juga orang tua kita undang hadir untuk mengambil rapor. Rozan dah paham juga tuh kan, kalau di sekolah SMA 3 ini dari dulu orang tua yang mengambil rapor. Nah, maka di saat itu kita sampaikan dengan perkembangan diri anak ini, apa permasalahannya, bagaimana prestasinya dan segala macamnya. Dan bahkan untuk membanggakan orang tua, kami setiap semester pasti mengumumkan juara-juara umum di kelas ini, memberi semangat motivasi pada orang tua anaknya, bangga dengan anaknya, kan gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi seberapa sering juga, ya biasa, misalnya dalam kegiatan-kegiatan anak. Misalkan kita kan ada di kurikulum merdekanya P5 namanya. Jadi ada namanya bedah karya atau menghasilkan karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak mereka. Kita undang orang tuanya untuk menyaksikan pameran itu. Nah, itu salah satu bisa motivasi orang tua semangat dia nengok dan segala macamnya. Nah, kemudian tak lain di akhir itu acara perpisahan juga. Nah, ini perpisahan dari awal kita harus melibatkan orang tua karena sekolah tak mungkin lagi. Waktu dosen gimana? Perpisahan dulu ada tak? Perpisahan itu ada Pak, teman yang berbentuk yang biasa-biasa. Nah, itulah tadi. Mungkin sejak Rozan sebelum-sebelumnya kita melaksanakan yang meriah, meriah. ya, terlibatan sekolah itu sekarang. Jadi Sekolah setelah terlibat. Pandemi kayaknya. setelah pandemi COVID, Pandemi ya dan di bawah ada meredah. meredup. Dan lagi kita sudah ada peraturan sekolah tak boleh ikut campur mengurus masalah perpisahan siswa. Jadi makanya dipanggil komite orang tua untuk melaksanakan itu diskusi itu. Kita hanya mendampingi saja. Nah, itulah seseringnya kita berhadapan dengan orang tua. Ada beberapa poin-poin tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan supervisi pendidikan di SMA 3 Bengkalis? Bagaimana? Yang mana nih? Kebijakan. Kebijakan di sini. Kalau berbicara kebijakan itu kalau saya bisa didefinisikan namanya kebijakan seperti kebijakan di sini artinya pedoman atau acuan, kan itu, yang bisa menilai mengawasi suatu sekolah untuk tetap berada di garisnya atau tidak, atau sesuai dengan standar nasional atau tidak, kan gitu. Kita mengacu kepada peraturan-peraturan Permendikbud di dalam supervisi ini, kan gitu. Supervisi tidak dilaksanakan oleh guru saja, bisa saja dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Datang ke sekolah ini mensupervisi guru, mensupervisi kepala sekolah. Nah, seperti itu. Dan kita pengawas pembina kita aktif, sering hadir di sini. Nah, namun ada aspek-aspek yang harus kita tahu bahwa dalam kebijakan supervisi pendidikan ini, pertama tujuan supervisi itu apa? Itu untuk mengembangkan kualitas pembelajaran, kan gitu paling tidak. Terus paling tidak dia bisa
mengembangkan profesional guru lah, profesional guru. Nah, bahkan di ajar tujuan supervisi itu cocok tidak dengan kurikulum yang berlaku sekarang, kan gitu. Nah, kemudian sudah tahu tujuan, tentu ada aspek lain yang disupervisi strukturnya mana, siapa penanggung jawab. Nah, kemudian proses melalui observasi kah guru, melalui individual atau melalui penilaian kinerja guru PKG. Nah, kemudian tentu ada jadwalnya, ada dokumentasi, kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Jadi kebijakan tetap kita berpedoman kepada peraturan pemerintah, terutama dalam hal ini Permendikbud nomor 6 2018. Ini kalau masalah kebijakan seperti itu, menurut saya lah. Nah, Oke, Pak. Selanjutnya seberapa sering supervisi dilakukan di SMA 3? maksudnya supervisi guru. Iya. Nah, kalau supervisi guru seberapa sering itu kita laksanakan setahun 2 kali. Satu semester satu supervisi. Satu semester 1 semester 2 satu supervisi. Nah itu kalau kita. Jadi ada tahapan. Sekarang ini tahap Januari sampai pada Juni diberikan penilaian. Kemudian ada tahapan dari Juli nanti yang akan datang sampai pada Desember 2024. Itu tahap yang kedua. Jadi setahun 2 kali. 2 kali observasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru di SMA 35? Iya, itu kalau pelatihan guru kita memang dianggarkan dari dana operasional sekolah. Setiap tahun itu 2 kali pertemuan kegiatan. Semester 1 ada 1 kegiatan, semester 2 juga ada 1 kegiatan pelatihan. Nah, kita juga yang semester 1 ini baru juga selesai dalam 1 minggu yang lalu kan, kita laksanakan. Kita undang dari narasumber dari luar dan segala macamnya kan, dalam pengembangan kondisi guru lah. Nah, intinya larinya ke guru. Kemudian tidak tertutup kemungkinan 2 kali itu saja. Sebab sekarang ini ada namanya KOMBEL, Komunitas Belajar SMA 3. Jadi guru ada namanya KOMBEL. Ini karena tuntutan dari sekarang ini aplikasi PMN, platform Merdeka Mengajar. Jadi mengisi poin-poin yang kita inginkan, ya, kita dapatkan, kita cari. Makanya KOMBEL SMA 3 tidak menunggu dari sekolah, dia juga mengadakan pelatihan terhadap guru. Ya, KOMBEL ini sudah melaksanakan 3 kali sudah pelatihan guru dalam 1 semester ini. Dalam 1 semester ini. Jadi dia KOMBEL ini tidak begitu lama, cukup menyampaikan dalam 2 jam 3 jam. Tidak begitu lama. Ada hal penting yang kira-kira perlu dibahas, guna disampaikan informasi itu, dibuatlah semacam pertemuan dengan majelis guru dan sebagainya. Itu KOMBEL, si KOMBEL. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja guru dan staf di SMA 3? Kalau berbicara kriteria, ini penilaian terhadap guru, kemudian terhadap staf, karyawan tata usaha, itu ada perbedaan. Nah, apalagi pada zaman saat ini dengan adanya aplikasi PMN tadi ada sedikit berbeda. Secara umum ada 4 penilaian terhadap tenaga pendidik maupun pendidik, guru maupun staf. Yang pertama dinilai dari kompetensi pedagogiknya, kemampuan dia, apa itu kemampuan merancang pembelajaran dalam modul RWP. Ini bahasa Inggris dari ini. Kalau bahasa Inggris ini larinya kok dulu. Iya. Dulu ya. Itu nanti belajarlah tentang modul kan. RWP gitu. Kemampuan membuat itu pedagogiknya. Kemudian dilihat RWP-nya. Kemudian kemampuan proses pembelajaran, kemampuan dia dalam pengelolaan kelas, ya kan? Kemudian ada kemampuan mengelola atau membuat atau media pembelajaran, termasuklah evaluasi dan penilaian hasil belajar. Itu dari segi pedagogiknya. Yang kedua, penilaian mana saja? Yang kedua, penilaian profesional, keprofesian lah, ya. Penilaian profesional namanya. Biasanya dalam penguasaan materi pelajarannya,
profesionalnya, apakah dia mengaitkan dengan iptek, nah itu dinilai juga. Kemudian pemahaman teori, ilmu-ilmu pendidikan itu dipaham tidak, metode-metode pembelajaran dipaham tidak, dosen saja dan semacamnya, itu profesional. Kemudian ada namanya kompetensi kepribadian. Jadi saya katakan 4, satu tadi pedagogi, profesional, ada kepribadian. Nah, kepribadian ini apa yang dinilai? Tanggung jawabnya, dia menjadi teladan bagi siswa tidak, sikapnya, kemudian integritasnya, etika kerjanya. Nah, kemudian termasuklah komitmen tugas dia. Nah, itu yang terakhir namanya kompetensi sosial. Apa yang dinilai? Bagaimana dia berkomunikasi dengan siswa, murid, kelas, misalkan. Yang kedua mungkin bagaimana guru ini bekerja sama dengan lingkungan kerjanya, dengan teman sejawat, guru, atau dengan stakeholder. Tak lupa juga dinilai dari segi kompetensi berkelanjutan, bagaimana pelatihannya, ikut pelatihan sering atau tidak, itu dinilai juga. Nah, kalau dulu ada namanya aplikasi PKG, penilaian kinerja guru, sekarang sudah berubah. Dari tahun ke tahun ada aja perubahan. Nah, apa penilaiannya itu? Dari 4 kompetensi itu, guru ini dinilai oleh kepala sekolah tadi, dinilai oleh teman sejawat, guru menilai di kita, orang tua juga menilai guru, siswa juga menilai guru. Nah, dulu pernah aja. Nah, dulu ada nggak minta macam mana guru itu mengajar, anggapannya, refleksinya. Nah, itu termasuk juga penilaian terhadap kinerja guru. Jadi ada 4 item. Yang mana 4 dari 4 item tadi, kompetensi tadi yang akan dinilai. Nah, namun sekarang lain lagi, semenjak adanya PMM, kita diwajibkan, kalau saya bisa cerita sedikit, pernah dengar PMM? Platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang kita kan guru-guru ini bebankan untuk mencari poin di platform RHK-nya kan, rencana hasil kerjanya berdasarkan poin. Apa yang harus dilakukan dalam 1 semester ini? Makanya periodenya tadi saya katakan ada 2, Januari, Juni. Nanti ada periode satu lagi, Juli, Desember. Untuk menyelesaikan 1 periode ini, kita harus menyelesaikan di PMM itu, mulai dari penyusunan RHK-nya. Nah, jadi muaranya nanti adalah SKP namanya, sasaran kerja pegawai. Yang dinilai apa? Baikkah dia guru ini atau sangat baik? Itu aja. Dalam bentuk predikat penilaian. Untuk mendapatkan itu dari mana? Itu tadi dari observasi kelas. Jadi kepala sekolah turun ke kelas menilai guru mengajar. Nah, gitu. Kemudian apa namanya lagi? Di samping itu juga ada hal-hal pendukung yang harus juga dilengkapi, termasuklah tadi pelatihannya, dia mendapat tugas tambahan dari kompetensi ya, dia mendapat tugas tambahan tidak. Kalau dia mendapat sebagai wakil, kita harus melaporkan, ada laporan hasil wakil berdasarkan SK-nya, dimasukkan juga itu sebagai item penilaian kepala sekolah dalam supervisi. Kira-kira kalau nanti diceritakan tentang kayak ini panjang ceritanya. Aku tuh poin tadi kan, nanti kalau ceritanya panjang, jadi gambarannya seperti itu. Saya ingin menanyakan hal soal kurikulum. Nah, Jadi yang pertama itu, kurikulum apa yang digunakan sekolah ini dan apa alasan menggunakan kurikulum itu? SMA 3 ini menggunakan 2 kurikulum. Nah, pertama kurikulum Merdeka, itu berlaku untuk kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 12-nya itu kurikulum K13, 2 kurikulum. Nah, untuk tahun depan, insya Allah tidak ada lagi kurikulum 2013 nih, K13 nih. Yang ada adalah kurikulum Merdeka, yang sekarang berubah namanya jadi kurikulum nasional. Berubah lagi, sesuai dengan Permen Dikbudristek nomor 12 tahun 2024, diubah namanya lagi. Dan ada sedikit perubahan-perubahan struktur jam mengajar guru di sana. Kalau dibuka nanti seperti itu. Nah, mengapa alasannya memilih tadi kan? Memilih kurikulum Merdeka? Nah, kan itu jelas kita ini kan di bawah naungan
pemerintah dalam hal ini lingkup Kementerian Pendidikan. Jadi apa perintahnya kita laksanakan. Nah, cuma setelah mempelajari alasannya yang pertama kenapa memilih kurikulum mereka, dia itu kurikulum merdeka itu fleksibel dan diferensial. Apa itu fleksibel? Artinya kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, ya, berdasarkan kebutuhan dan karakter siswa. Nah, sekarang itu yang lebih ditekan adalah bagaimana tentang siswa atau murid itu sendiri. Nah, diferensiasinya di sini maksudnya pendekatan terhadap individualnya. Tapi setiap siswa itu diberi pendekatan yang berbeda, permasalahan yang berbeda. Itu namanya diferensiasi. Maka intinya kurikulum merdeka itu kalau tidak ada pembelajaran berdiferensiasi itu belum kurikulum merdeka. Sebetulnya sudah lama kita terapkan itu berdiferensiasi, cuma sekarang ini aja beda-bedakan. Nah, ya kan? Nah, kemudian yang lebih ditekankan mengapa memilih kurikulum merdeka itu tadi di awal, pendekatan karakter, mulai dari moral, ya, etika dalam proses belajar. Dan proses belajar itu memang disampaikan etika, sehingga ada yang mengatakan tidak perlu nilai, yang penting etika anak baik. Nah, itulah di kurikulum merdeka itu, ya. Kita guru tidak boleh marah-marah, ya. Nah, tidak boleh mukul, apalagi mukul. Nah, itu zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, apalagi sekarang guru dari bedakan, ada guru biasa, ada guru penggerak. Nah, guru penggerak itulah yang menerapkan kurikulum merdeka ini, yang mengatakan tidak boleh ada kekerasan, ini macam-macam lah, ya. Walaupun guru-guru lama ini bertentangan sedikit, tanpa ada teguran, tanpa cukup menegur, menasihati, itulah intinya karakter yang dibina. Nah, kemudian alasannya lagi kenapa memilih itu karena di dalam proses pembelajaran itu ada namanya berbasis proyek. Kita ada P5, itu tadi menghasilkan apa-apa karya-karya dan segala macamnya, yang ditekankan karakter juga di sana. Jadi artinya bisa dia akan nanti keluar dari SMA 3 sudah bisa berkarya apa yang mau dikerjakan dan segala macam. Pengalaman yang harus dibawanya setelah selesai kuliah. Nah, kira-kira gambaran itulah tentang apa tadi, kenapa memilih kurikulum merdeka. Lalu selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum di SMA 3 ini? Untuk penyusunan kurikulum di SMA Negeri Kembali atau disebut dengan kurikulum satuan pendidikan namanya sekarang. Kalau dulu namanya KOSP, Kepolisian Operasional Satuan Pendidikan, tahun ini berubah menjadi KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan 2024 tahun ajaran baru ini. Nah, banyak yang terlibat. Kita ada namanya tim TPMPS. Apa itu TPMPS? Singkatan dari Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah. Nah, tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Itu setiap sekolah ada TPMPS namanya. Nah, salah satunya adalah tugasnya menyusun kurikulum. Siapa yang terlibat di dalamnya? Pertama, pengawas pembina sebagai verifikatornya. Jadi nanti kurikulum itu sudah disusun, untuk ditetapkan itu harus melalui verifikator pengawas pembina ke cabang dinas atau ke dinas pendidikan, didatangani maka disahkan untuk tahun ajaran baru nanti. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian wakil-wakil di dalamnya, ya. Kemudian guru, termasuklah komite orang tua, bahkan siswa harus ikut bergabung menyampaikan aspirasi di dalam. Itu tim TPMPS namanya. Itu, ya. Setelah yang terakhir, bagaimanakah pengaruh dari kurikulum yang dipilih oleh sekolah ini terhadap perkembangan peserta didik dan sekolah? Kalau berbicara pengaruh terhadap peserta didik atau terhadap sekolah, jadi ada dua berarti di sini pertanyaannya kan. Nah, saya jawab dulu bagi peserta didik. Kalau menurut saya ada dua. Yang pertama saya sampaikan, pengaruhnya adalah bahwa dalam kurikulum merdeka itu pendidikan karakter diutamakan. Nah, kenapa? Itu fokusnya adalah karakter itu nilai moral, etika,
sikap positif itu yang ditanamkan oleh guru sehingga dia nanti berpengaruh kepada perilaku peserta didik itu sendiri. Itu pengaruhnya. Yang kedua, penyesuaian minat dan bakat peserta didik. Maksudnya di sini, kurikulum ini menyesuaikan materi ajarnya sesuai dengan minat dan bakat. Kalau dia berminat dengan mata pelajaran itu, maka dia akan nantinya menyesuaikan diri untuk termotivasi, terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya, kurikulum Merdeka ini kan di kelas 10 masih umum mata pelajarannya, masih umum. Naik ke kelas 2, kalau dulu ada jurusan ya, ada IPA, ada PS. Sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada. K13 masih ada jurusan IPA IPS. Di kurikulum Merdeka ini ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran pilihan. Jadi naik ke kelas 2, dia harus memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Tentu tidak tertutup kemungkinan dia harus tahu kemana saya nak kuliah, apa cita-citanya. Itu berkaitan dengan mata pelajaran yang dipilih nanti. Jadi misalkan dia nak kuliah kedokteran, maka mata pelajaran nanti dia harus digembleng dari sekarang. Memilihnya adalah biologi, kimia, fisika yang berhubungan tentang kedokteran. Dan kami dari tim atau paling tidak dibantu oleh guru DK sudah mengakomodir ini, sudah mengumpulkan data-data ini melalui wawancara, melalui angket gitu ya. Dan angket ini juga harus diketahui dengan orang tua. Jadi sekarang ini siswa SMA di kelas 1 itu mau naik kelas 2 sekarang ini sudah terdata. Cita-citanya apa? Mau kuliah di mana? Ya kan? Lalu pilihlah mata pelajaran yang sesuai dengan cita-cita. Jadi lebih mengarah ke situ sekarang. Nah, kalau dulu kan tidak, SMA 3 ini umum, ya, SMA itu umum. Tak tahu nantilah namanya masa depan itu kan kita tak tahu. Gitu. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Kita arahkan ke sana. Mata pelajaran pilihan itu. Gitu. Nah, itulah kira-kira ada 2 menurut saya. Bagi peserta didik. Kalau bagi guru, ini untuk bagi guru ini yang pertama, bukan bagi guru ya, bagi sekolah ya. Bagi sekolah, terutama pada guru lah ya dulu. Pada guru itu memungkinkan untuk dia lebih meningkatkan kompetensinya di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Dia harus berkreativitas, harus menyenangkan anak itu macam mana, membuat anak termotivasi dengan pelajarannya, membuat media pelajaran, membuat inovasi-inovasi pendidikan. Jadi dituntut guru itu untuk berkreativitas. Itu satu. Kemudian tidak juga terlepas dari memungkinkan dengan ada pengaruh terhadap sekolah ini bisa saja meningkatkan atau kurikulum ini mendorong sekolah untuk bekerja sama dengan lembaga lain, bekerja sama dengan komunitas yang sama, sekolah-sekolah lain, bahkan bekerja sama dengan dunia usaha. Dalam hal apa? Nanti istilahnya memberikan pengalaman yang beragam lah terhadap siswa. Kita bawa dia ke ingin tahu proses pembuatan tahu misalkan, kita bawa siswanya ke pabrik tahu. Gitu. Jadi harus ada kerjasama semacam itu dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang jelas kebebasan, yang ketiga kebebasan dalam pengelolaan kurikulum. Jadi kebebasan itu sekolah dibebaskan untuk mengembangkan kurikulum itu berdasarkan kebutuhan lokal, kebutuhan daerah, apa yang diinginkan, ada apa di daerah, paling tidak lingkungan masyarakat sekolah yang relevan dan kontekstual lah yang nyata. Nah itu kira 3 pengaruhnya terhadap sekolah. Tadi terhadap siswa ada pendidikan karakter, kemudian ada penyesuaian terhadap bagaimana materi itu dihubungkan dengan minat belajar. Nah yang terakhir ini ada kira-kira untuk sekolah itu gambarannya. Sedikit Pak, saya mau tahu Pak, Pak tadi itu Pak ngomong ada mata pelajaran pilihan sama umum Pak. Iya. Boleh tahu nggak Pak, apa yang pilihan, apa yang umum Pak? Apakah matematika itu pilihan, apakah umum? Kalau ditanya mata pelajaran pilihan itu termasuk mulai dari pertama, ya kan, matematika, bahasa Indonesia,
termasuklah BMR, budaya Melayu Riau, itu mata-mata lokal termasuk itu. Terus bahasa Inggris umum. Bahasa Inggris umum dipelajari, matematika umum dipelajari, tetapi di pilihan ada juga namanya matematika lanjutan. Ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Beda. Dia tetap memilih, misalkan ada yang memilih bahasa Inggris tingkat lanjut, materinya sedikit beda lah dibandingkan bahasa Inggris umum. Tetap dipelajari, ada di umum, ada di pilihan. Yang mata pelajaran pilihan itu banyak. Selain fisika, kimia, biologi, ada geografi, sosiologi, ekonomi, matematika lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, sejarah lanjutan, termasuk informatika. Nah, ada beberapa lagi. Ya, suka data, bro. Saya tidak begitu ingat. Nah, seperti itu. Ada lagi ya? Baiklah Pak, terus mungkin itu seluruh dari pertanyaan kami. Jadi terima kasih Ya. atas jawaban Bapak. Sangat memuaskan Iya, jawabannya Pak. sangat. Lengkap. Ya. Banyak juga kita nggak tahu, kita tahu kan. Iya. Jadi gini pesan saya, ambillah yang menurut awak itu terbaik kan. Kalau yang tak baik, yang buruk-buruknya tinggalkanlah. Kembangkanlah apa pertanyaan, bisalah tambah-tambah lah, gitu kan. Melalui apa, internet ke Google lah, macam-macam kan. Kalau pertanyaan umum kan banyak. Nah, saran saya tidak memburu-burukan sama kita. Ini rusak. Ya Ustaz? Iya, Pak. Nah, itu makanya. Begini untuk kuliah. Kira-kira ada yang nak disampaikan lagi? Dipertanyakan lagi, rasanya sudah cukup? Alhamdulillah. Itulah saya dapat saya jawab. Saya sebenarnya menginginkan Pak Kepala Sekolah itu langsung jawabnya. Karena beliau tadi sibuk dan nak berangkat, akhirnya tidak gitu. Kalau mengharapkan itu nggak tak dari dulu. Selesai kan? Kalian kan harus menunggu pula, saya bilang. Nanti kan ada hal-hal pertanyaan yang kira-kira menurut saya itu harus dijawab oleh Kepala Sekolah. Takutnya saya salah jawab kan gitu. Tapi dari pengalaman saya, itulah kira gambaran. Tidaklah betul-betul itu jawaban itu, carilah yang betul. Adalah minum-minum agua. Ada apa Pak? Rasanya ada sampaikan? Mungkin ini saja Pak. Oh. Yang ini Waktunya juga menyempatkan ini untuk mencatat. Saya juga pihak sekolah juga, mewakili kepala sekolah, terima kasih juga hadir di sini. Sambil perkenalannya lah. Tapi kalau beliau ini dah kenalan. Ketua kelas dulu Zari? Ketua kelas dulu ya? Di kelas 3? Ketua kelas lagi. Sekarang ketua rombongan lah. Ketua rombongan. Oke lah. Kalau tak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas tempat dan waktunya ya. Tak ada penyediaan ini dan itu. Bonbon ada silakan. Kalau puasa tak tahu lah kan. Itu aja. Itu aja kan. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.